Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12 pada pertemuan kedua. Adapun tujuan yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit diketahinggaan fungsi aljabar. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kita langsung saja. Bentuk penulisan limit diketahinggaan adalah sebagai berikut, di mana X mendekati A, Fx merupakan suatu fungsi di mana Fx ini dapat berupa fungsi aljabar dan juga bisa berupa fungsi trigonometri, dan L merupakan nilai limitnya. Untuk X mendekati tahingga, 1/X, 1/X pangkat 2, 1/X pangkat 3 sampai dengan 1/X pangkat N, dan C per X pangkat N, di mana C merupakan konstan, maka hasilnya adalah 0. Di mana 1/0 sama dengan 0, 1/0 sama dengan tahingga, tahingga per 2 sama dengan tahingga, dan 0/3 sama dengan 0. 1/0 tahingga berapapun bilangannya jika diper dengan tahingga sama dengan 0. Bentuk umum limit Fx per Gx jika X mendekati tahingga dengan Fx dan Gx berbentuk fungsi polinomial, trigonometri, ataupun campuran keduanya. Jika pembilang dan penyebut berbentuk fungsi polinomial atau aljabar, maka dalam penentuan nilai limitnya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jika pembilang dan penyebut berbentuk fungsi trigonometri, maka dalam penentuan nilai limitnya adalah mengubah bentuk fungsi trigonometri tersebut menjadi bentuk sinus atau tangen. Misalkan ada soal limit 3x pangkat 2 kurang 4 per 2x pangkat 2 tambah x tambah 1 jika x mendekati tahingga. Ini bentuknya merupakan bentuk polinomial atau aljabar. Sehingga dalam penentuan nilai limitnya, pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebutnya pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, sehingga pembilang dan penyebut dibagi dengan x pangkat 2. Maka penulisannya adalah limit 3x pangkat 2 per x pangkat 2 kurang 4 per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah x per x pangkat 2 kurang 1/x pangkat 2 jika x mendekati tahingga. Langkah selanjutnya, 3x pangkat 2 per x pangkat 2, karena sama-sama x pangkat 2 maka hasilnya adalah 1, sisa 3, kurang 4 per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan 2 tambah x per x pangkat 2, x pangkat 1 per x pangkat 2, 1 dikurang 2, yang di atas habis, sisa yang di bawah sisa pangkat 1, dan 1/x kurang 1/x pangkat 2. Langkah selanjutnya adalah jika yang ada x-nya maka hasilnya adalah 0, berarti 3 dikurang 0 per 2 tambah 0 tambah 0.
hasilnya adalah 3/2. Lanjut soal yang kedua. Limit X sin 1/X jika X mendekati 0. Bentuk fungsinya merupakan fungsi trigonometri. Maka dalam penentuan nilai limitnya adalah merubah bentuknya menjadi sin atau tangan. Karena bentuk soalnya sudah bentuk sin, maka tidak perlu lagi kalian rubah. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemisalan. Misalkan 1/X sama dengan Y, sedangkan X sama dengan 1/Y. Jika X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. X-nya diganti dengan Y, sehingga bentuk soalnya menjadi limit Y mendekati 0, X-nya diganti dengan 1/Y, sedangkan sin 1/X diganti dengan sin Y. Maka limit Y mendekati 0, 1/Y kali sin Y sama dengan sin Y per Y. Hasilnya sama dengan 1. Perlu kalian ingat, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Ini sama saja dengan limit Y mendekati 0 sin Y per Y sama dengan 1. Lanjut soal nomor 3. Limit 2X kurang 1 per akar X pangkat 2 tambah X jika X mendekati tak hingga. Jika bentuk soalnya berbentuk akar, maka yang harus kalian lakukan adalah mengambil suku dengan variabel berpangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Pembilang pangkat tertingginya adalah 2X dan penyebut variabel pangkat tertingginya adalah akar X pangkat 2. Akar X pangkat 2 sama dengan X. Maka limit X mendekati tak hingga 2X kurang 1 per akar X pangkat 2 tambah X sama dengan limit 2X per X. Karena akar X pangkat 2 sama dengan X. Maka karena sama-sama X pangkat 1 di atas dengan di bawah, maka habis sisa 2, maka hasilnya adalah 2. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan daring selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.